tubuh kita ada segumpal darah, dalam bahasa lain segumpal daging. Segumpal, tidak besar. Mungkin seukuran gini kalau saya ngepel. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata baginda Rasulullah apa? Kalau yang segumpal daging ini benar, ikut benar semuanya. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini benar, semuanya ikut benar. Tapi kalau yang segumpal ini salah, semuanya juga akan ikut salah. Kalau yang segumpal ini buruk, maka semuanya akan ikut buruk. Hati kecil segini. Tetapi ada istilah, hati-hati dengan hati. Karena hati itu menentukan bagaimana semua anggota tubuh kita. Ini hati. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan pernah lupa, hati itu ada nutrisinya. Hati itu ada asupannya. Hati yang resah, hati yang galau, andilau, tahu andilau? Antara dilema dan galau. Bingung, nggak pernah ketemu ketenangan, maka caranya cuma satu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, ingat, mengingat Allah, maka hati akan tenang. Karena memang ternyata dalam agama Islam, kalau kita mau sadar, semua ada Allah. Kan hati jumlahnya berapa? 1. Tapi di dalam hati itu rasanya banyak. Sedih, gelisah, bahagia, bimbang, ragu. Hebatnya Islam, apapun rasa yang ada di hati kita, kembalikan rasa itu hanya kepada Allah. Contoh, kita lagi jalan-jalan kalau di daerah sini yang pemandangannya bagus, di mana? Kayak di puncak itu. Di daerah mana yang bagus? Yang pemandangannya hijau? Nggak ada ya? Danau Toba. Kita lihat pemandangan bagus Danau Toba. Ada kagum, ada takjub. Ketika rasa kagum dan takjub itu ada di dalam hati kita, maka kembalikan rasa itu kepada Allah dengan kalimat apa? Subhanallah atau Masya Allah. Kapan kita ucapkan Subhanallah? Kapan kita ucapkan Masya Allah? Subhanallah ketika kita kagum melihat fisik, bentuk yang begitu indah, yang begitu dahsyat. Lihat pemandangan, wah gunungnya bagus, pemandangannya bagus. Subhanallah, karena dia berbentuk. Kita yang cowok nih, ngelihat tiba-tiba ada perempuan lewat, seksi baheno, semok, boto, geboy, asoy, indo hoi hoi lah. Pas kita lihat bacanya apa? Wah itu bagus, jangan subhanallah. Saya pancing nggak kena. Astagfirullah, ya. Jangan dibuka satu, subhanallah. Ada rasa kagum terhadap fisik sesuatu, pegunungan, panorama, ucapkan subhanallah. Tapi ketika kita melihat ada laki-laki soleh, tidak pernah berbohong, baik hati, setia, maka yang kita ucapkan adalah Masya Allah. Lebih bersifat akhlak dan karakter. Subhanallah dalam bentuk fisik, berbentuk. Masya Allah dalam bentuk karakter. Jadi itulah kapan kita ucapkan Subhanallah dan kapan kita ucapkan Masya Allah. Pulang dari Danau Toba, tiba-tiba WA kita ditelepon, ada saudara meninggal. Sedih, duka cita. Kembalikan rasa sedih dan duka cita itu kepada Allah dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi. Tadi kagum, ingat Allah. Sekarang sedih, ingat Allah lagi. Itu hebatnya orang muslim. Sampai di rumah tiba-tiba nggak tahu siapa, ada orang, nggak ada hujan, nggak ada petir, kita dikasih uang 5 juta. Jebret, 5 juta, walaupun cuma mimpi. 5 juta kita dikasih, ada rasa bahagia dan senang. Rasa bahagia itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Kalimatnya apa?
Alhamdulillah. Udah hafal ya? Bagus. Masalahnya kita praktekin apa enggak kan gitu. Tiba-tiba ya namanya perempuan gitu ya, ketemu sama temen ngobrol, tadinya ngobrolin dakwah, lama-lama mulai nyerempet, gosip. Namanya juga gosip, digosok makin sip. Kita ingat kalau gibah dan fitnah itu tidak boleh dosa. Ada perasaan bersalah dalam hati. Ketika merasa bersalah bahwa gibah itu fitnah, maka kembalikan rasa bersalah kepada Allah dengan kalimat apa? Astaghfirullahaladzim. Ingat lagi sama Allah. Itu enaknya jadi orang Islam. Kalian yang jomblo, nggak punya pasangan, ya bingung, resah. Aduh Pak Ustadz, bagaimana ya caranya ya? Masih sendiri, pengen dapat jodoh yang soleh, gitu kan? Yang baik hati, yang bisa jadi imam. Saya punya teman, insya Allah bisa jadi seorang imam, imam musola. Kalau mau ingin menjadi imam, kalau ingin mendapatkan suami yang baik, imam yang soleh, kuncinya satu. Perbaikilah diri kalian, evaluasi diri kalian, perbaiki ibadah dan akhlak, maka Allah pasti akan mempertemukan kita dengan jodoh yang juga baik. Itu kuncinya. Tapi Pak Ustadz, kita kan harus istikharah, harus. Berdoa, harus. Karena itu usaha. Al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Tapi Pak Ustadz, saya kalau doa maksa. Bagaimana maksanya? Ya Allah, kalau saya dengan dia berjodoh, dekatkan ya Allah. Kalau belum berjodoh ya Allah, tolong diatur caranya gimana ya Allah biar berjodoh. Ini kan maksa Allah ya. Kenapa kita minta seperti itu? Karena bagaimanapun yang kita minta sama Allah adalah yang terbaik. Maka subhanallah, kalian ini beruntung, terutama teman-teman yang wanita. Wanita itu hebat. Makanya Rasulullah ditanya, surga itu adanya di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Surga di bawah telapak kaki siapa? Seorang wanita ketika belum dinikahi oleh seorang laki-laki dan lalu menjadi suaminya, maka surga masih di bawah telapak kaki ibu. Tetapi ketika seorang wanita sudah dinikahi oleh suaminya, maka malaikat memindahkan surganya ada di bawah telapak kaki siapa? Suami. Jadi yang namanya wanita itu secara kodrat ya tetap wanita. Suaminya tukang parkir, lulusan SD, tidak sampai selesai. Istrinya S2, S3, kuliahnya tinggi. S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, S apa lagi? S manis. Hati-hati jangan kebanyakan S, nanti pilek. Kuliah dia selesai. Saya tanya, walaupun suaminya tukang parkir, tapi istrinya lulusan S3, yang menjadi imam di rumah tangga siapa? Suami. Tugasnya makmum itu hanya mengikuti imam. Imam ikut makmum, apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam. Contoh, jawab sama-sama ya. Waladdallin. Makmum ikut imam. Enggak boleh amin sebelum ada walad dolin. Dan aminnya pasti ngikutin gimana walad dolinnya. Kalau walad dolinnya panjang, otomatis pasti aminnya ikut panjang. Coba walad dolin yang ini. Walad dolin. Walad dolin. Dolin. Lin. Lin. Nah itu makmum. Ini contoh jelas makmum itu ikut imam. Sama kayak saya ngucapin salam. Ini kita nggak sadar, tapi ya itu terjadi dalam keseharian kita. Ya, jawab coba. Assalamualaikum. Ngikutin intonasi saya. Coba yang ini. Assalamualaikum. 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 Nah, kan? Assalamualaikum.
Astagfirullah. Itulah makmum. Makmum gimana? Imam. Dan memang subhanallah, sehebat-hebatnya seorang wanita, pasti dia akan ikut bagaimana imamnya. Dan wanita ini hebat. Kenapa saya berbicara tentang wanita? Mohon maaf lahir batin. Zaman sekarang banyak wanita yang tidak memuliakan dirinya sendiri. Sahabat Rasul pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali harus aku muliakan?" Rasul jawab apa? Ibumu. Nah itu, Umi. Lalu siapa lagi ya Rasul setelah aku muliakan ibuku? Jawab yang kedua apa? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Lalu setelah itu? Ibunya berapa? Bapaknya? Catat itu bang. Saya tanya lagi, berapa ibunya? Bapaknya? Catat bang. Pak Ustadz, itu kan nggak ada sangkut pautnya. Ya saya sambung-sambungin aja. Jadi subhanallah ya, perempuan itu hebat. La ilaha illallah. Nih, kalian yang mau cari istri harus kalian pahami apa perbedaan di antara sekian banyak faktor antara wanita dan laki-laki. Wanita itu kemampuan berbicaranya dalam satu hari satu malam, ya. Kemampuan berbicara, perempuan berbicara satu hari satu malam 20.000 kata. Wanita sehari semalam 20.000 kata. Makanya kalau nanti kita punya istri, dia bawel, dia cerewet, ingat teori itu Pak, 20.000 kata. Kadang perempuan tidurnya aja bawel. Hati-hati. Laki-laki berapa ribu kata Ustadz? Laki-laki hanya 7.000. Perempuan 20.000, laki-laki 7.000. Jadi kalau nanti kalian punya suami, kalau curhat sama suami, jangan malam-malam suami pulang kerja udah capek, kata-katanya sudah habis. Ini yang sering bikin suami dan istri berantem, tidak saling mengetahui teorinya. Makanya kalau kalian punya suami, curhat jam 10 malam. Ayang, Mbeb. Misalnya, kan manja-manjaan pengantin baru kayak Atta sama Aurel gitu lah ya. Ayang Mbeb, kata lakinya, pret. Ayang Mbeb, aku mau cerita. Kenapa? Itu tadi temen aku dibohongin. Laki Pak, dicurhatin istri malam, pasti jawabannya satu. Kok doang? Udah capek. Jangan gitu dong Ayang, kan aku curhat. Masa aku curhat sama yang lain? Itu dia nggak ngerti dia perasaan. Laki-laki jawabnya sama. Waktunya tidak tepat. Karena ingat, di atas jam 7 malam laki-laki sudah kehabisan kata-kata. Maka laki-laki kalau habis sholat isya, kerjaannya kalau tidak nonton bola, main game. Betul nggak? Ya. Artinya kesibukan yang lain lah, yang sudah tidak berkata-kata lagi. Perempuan Pak, dahsyat. Subhanallah. 24 jam cerewetnya tidak berhenti. Ada suami punya istri cerewet, pegel dia, capek. Tiap hari ngomel-ngomel, nggak boleh salah sedikit, marah-marah. Di belakang rumah suami ada sumur tua. Dia punya niat jahat. Istriku sini, coba lihat dalam sumur itu ada apa. Pas lagi nengok begini, wah dicemplungin ke dalam. Kesal dia. Satu hari itu hatinya tenang dia. Alhamdulillah, nggak dengar suara istri. Tiba-tiba itu dalam sumur ada penghuni yang umurnya sudah ratusan tahun. Jin, ifrit. Dia keluar, itu jin keluar, dia marah-marah. Suaminya nanya, kenapa jin keluar? Ampun, saya tidak kuat. Di dalam itu ada perempuan cerewet banget. Pusing saya keluar. Kata suaminya, jin aja nggak kuat, apalagi suaminya kan. Tapi itulah wanita. Wanita itu hebat. Makanya ada istilah the power of emak-emak. Ya, hati-hati abang.
Saya apalagi di Medan, di Labuan Batu nih, dari Sibolga kemarin, kalau saya lihat kereta, ini bahasa sini kereta, motor itu kereta ya. Makanya waktu Abang Zahar, teman saya kuliah di Mesir, dia main ke Jakarta. Dia bilang, Zaki, antar saya yuk, kemana? Ke kota, cari apa? Aksesoris kereta. Saya bingung, kok kereta ada aksesorisnya? Nggak taunya aksesoris motor, Pak. Tapi masih mending di sini. Saya cerita di mana-mana. Di Aceh itu lebih aneh. Motor itu bahasanya Honda. Honda. Saya baru nyampe, Ustaz silakan naik Honda. Saya lihat mereknya Kawasaki. Saya ngotot, ini bukan Honda, ini Kawasaki. Ini Honda, Kawasaki, baca Kawasaki. Bukan Ustaz, motor itu Honda katanya. Oh, oke, I see. Jadi perempuan itu kenapa hebat? Dahsyat Pak, wanita. The power of emak-emak. Makanya hati-hati kalau abang di jalan naik mobil, ada emak-emak naik kereta, Matic itu kereta, hati-hati. Dia sen kanan belok kemana? Kiri. Kalau sudah ada emak-emak naik motor, naik kereta, dia ngasih sen, dia mau belok atau tidak, yang tahu dia doang dengan Tuhannya. Biarin aja. Itulah emak-emak ya. Subhanallah. Itulah kekuatan wanita. Makanya gini, satu lagi Pak, kenapa perempuan banyak bicara, laki-laki banyak diam? Laki-laki itu kalau ada masalah, asum tu hikmah, udah diam aja, keluar naik motor, nongkrong sama temen, ngerokok, selesai. Itu laki-laki. Kok bisa? Sejarah mencatat, laki-laki itu keturunan Nabi Adam. Adam, ujungnya mingkem, Adam. Jarang bicara dia. Tapi perempuan keturunan Siti, wah itu dia. Nggak pernah berhenti dia bicara. Dan hebatnya perempuan kalau sudah jadi ibu rumah tangga, subhanallah. Cuma satu-satunya makhluk di dunia yang bisa multitasking cuma perempuan. Ibu-ibu. Contoh, tangan kanan goreng tempe. Tangan kanan yang aktif. Yang kiri gendong bayi. Kaki sebelah kanan ngepel ubi. Handphone dijepit di leher. Nelfon dia. Hebat Pak. Tempenya mateng, bayinya tidur, lantainya bersih, handphone pulsanya nelfon, habis. Laki-laki disuruh begitu Pak, nggak ada yang selesai. Tempenya gosong, bayinya nyungsep. Inilah hebatnya wanita. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita paham bahwa kalian bersyukurlah jadi wanita. Karena wanita itu dilebihkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik itu laki-laki ataupun wanita, Allah sudah membuat kita ini untuk saling melengkapi. Sebagaimana ayat yang didengarkan di saat khutbah pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemampuan wanita itu adalah ketika dia satu, dia hamil. Hebat. 9 bulan Pak, nggak tanggung-tanggung. Itulah kenapa kita tidak diperbolehkan menyakiti perasaan ibu, karena hamil itu berat. 9 bulan. Allahu Akbar. Kemana-mana harus dibawa, betul nggak? Nggak bisa dia bongkar pasang. Naik angkot, ada angkot nggak di sini? Angkutan umum ya, ikut itu bayi. Naik bentor ada ya? Oh nggak ada di sini ya? Beca, naik beca harus ikut dia. Naik pesawat dia ikut. Itulah perjuangan wanita. Maka jangan pernah menyakiti perasaan seorang ibu. Karena apa janji Allah? Orang siapapun yang menyakiti perasaan ibu tidak akan berkah hidupnya dunia akhirat. Nah, makanya ketika kalian suatu saat ingin mencari suami, yang harus kalian pertama mendapat redo dari siapa? Dari orang tua. Jangan ego, ya. Hati-hati. Zaman sekarang ini banyak buaya darat. Buaya itu binatang paling setia selama di air.
Kalau sudah naik ke darat, habis semuanya, Pak. Kucing itu baik, asal jangan kucing garong. Itu bahaya. Nah, makanya sebelum kita masuk bulan Ramadan, hal kemuliaan yang kita lakukan adalah dengan banyak-banyak kita bersedekah. Bersedekah. Kenapa saya sampaikan tadi laki dan perempuan harus saling melengkapi? Karena sedekah itu bukan hanya dengan uang. Dengan kita minta ridho kepada orang tua dalam urusan jodoh, itu sedekah. Ketika kita meminta keikhlasan dari seorang dosen, doa, itu adalah sedekah. Sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bahkan kita tersenyum saja itu bisa menjadi bagian dari sedekah. Kalian bikin konten yang bagus, itu sedekah. Saya ini pernah bikin satu konten buat di YouTube saya. Namanya Baperan. Bahas perkara kehidupan. 1 menit, 2 menit, tausiah lah. Saya naikin, saya posting. 2 jam sudah saya posting. Yang lihat itu cuma 20 orang, Pak. 2 jam 20 orang. 2 hari saya lihat cuma 100 orang. Di saat yang bersamaan yang bikin saya sakit hati, ada anak kecil posting review cupang. Dia cuma ngelihat ikan cupang dibulak-balik, baru naik 2 jam yang lihat 1,5 juta. Allahu Akbar. Ustadz kalah sama cupang, Pak. Yang lebih gila lagi, lebih gokil lagi, nggak lama setelah itu ada orang yang bikin konten YouTube, kamera taruh depan dia diem 2 jam. Viral. Berarti penontonnya ini salah satu viewernya. Dia cuma diem depan kamera, gini aja. Itu yang nonton baru 2 jam, hampir 4 juta. Allahu Akbar. Ini yang gila siapa? Yang bikin konten apa yang nonton? Ini artinya sekarang, yuk kita banyak-banyak bersedekah dengan meramaikan konten-konten digital ini dengan YouTube kita. Dengan sedekah kebaikan kita, apapun bentuknya. Nah, makanya sahabat-sahabatku semua, manfaatkanlah Instagram, manfaatkanlah Facebook, TikTok, tidak lain untuk apa? Untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Balighu anni walau ayat. 1 ayat kebaikan kita sampaikan, itu sudah menjadi dakwah. Daripada diisi sama yang lain, betul nggak? Yang viral-viral, subhanallah. Saya heran ya, orang maksiat aja berani posting di Instagram. Contoh, akunnya Nikita Mirzani. Kenal? Kenal, Pak? Biasa aja, Pak. Nikita Mirzani sekali posting 1 jam, itu yang lihat 2 juta. Kok usah tahu, saya followersnya juga. Enggak, karena saya berteman sama Nikita udah lama gitu ya. Pak Ustadz, saya sering baca, kenapa Ustadz banyak berteman sama artis-artis? Karena gini, kalau bukan kita yang mewarnai mereka dengan dakwah, siapa lagi? Dunia mereka tuh dunia glamor. Olga Saputra, itu sebelum meninggal dunia, apa yang kurang coba? Terkenal. Zaman Olga naik daun, booming, itu semua TV ada Olga. Betul ya? RCTI, SCTV, Indosiar, pagi-pagi dahsyat RCTI, sore geser Facebooker Antv, di zamannya malam geser Trans 7, YKS, bareng Sesar, goyang Sesar. Semua TV ada Olga. Yang ada Olga TV rusak doang nggak ada. Semua TV ada Olga. Saya kasih informasi, di dahsyat itu Olga sekali tayang saat itu, Pak, 20 juta. 2 jam cuma bikin orang ketawa. Hahaha, 2 juta, Pak. 2 juta. Geser Antv, jam tayangnya sore. Mulai rame, itu bisa dia ngantongin lebih dari 30 juta per episode, 1,5 jam. Yang gila lagi YKS, goyang Sesar, malam prime time, itu jam tayang yang mahal. Dari habis Isya jam 7:30 sampai jam 10. Per episode Olga bisa ngantongin berapa? Lebih dari 50 juta.
Jadi waktu ngobrol sama saya tanya, "Bang, kalau dihitung-hitung penghasilan lu berapa, Bang? 1 bulan?" "Ya alhamdulillah Ustadz, 15 miliar mah adalah sebulan 15 miliar. Allahu Akbar. Kita ngelihat duitnya banyak, enak. Tapi kan kita nggak tahu. Saya ngelihat langsung, nggak pernah tidur. Tidurnya Pak setengah jam, 1 jam, 2 jam. Nggak pernah bisa nikmat. Tidur itu paling nikmat bukan bagaimana kasurnya. Kasurnya mereknya King Coil. Harganya 18,5 juta. Nyicil 6 tahun. Tidur aja nyicil. Nggak pernah tenang tidurnya, walaupun kasurnya King Coil. Tapi lihat tukang parkir. Tadi pagi saya lihat di SPBU, pas kita lagi mau sholat subuh, itu ada orang tidur beralaskan tikar di depan musola. Nyenyak Pak. Mangap, ngorok, dilarin lagi. Tapi nikmat, tidak ada beban. Kenapa? Indah. Karena hidupnya tenang dia. Olga itu saya lihat tidur setengah jam, 1 jam, nggak pernah tenang. Geser kanan, geser kiri, mana dikit-dikit ngentut lagi. Itu kenapa? Penyakit. Kenapa dia bisa kelihatan sehat? Didahsyat pagi-pagi kelihatan fresh. Mohon maaf Pak, TV itu dunia tipu-tipu. Ya. Saya aja Pak, kalau mau tampil itu make up-nya Pak, subhanallah Pak, 5 cm. Itu bagaimana model-model artis perempuan ya? Mungkin lebih dari itu. Ya Allah, itu dunia tipu-tipu. Olga itu kenapa fresh? Karena hampir 3 hari sekali dia suntik vitamin Pak. Sekali suntik berapa? 3,5 juta. Sekali suntik supaya kelihatan fresh. Tapi kan ngebohongin badan sendiri. Badan itu perlu istirahat. Dipakai kerja terus, pusing lah badannya. Makanya umurnya nggak lama, kena sakit, kelenjar getah bening. Umurnya cuma 32. Uang banyak. Itu saya pernah dikasih ATM, dikasih lihat uang saya. Waktu dia mau nitipin sedekah, itu ada sekitar 7,8 miliar. Itu uang nganggur, belum ATM yang aktif. Subhanallah. Kelihatannya enak, tapi pusing Mbak. Umurnya 32, ke rumah sakit di Singapura, dirawat 1 tahun, 12 bulan dirawat. Saya tanya sama Bang Billy, kenal Bang Billy ya? Billy, artis. Billy, adanya Olga, Billy. Iya, Olga kakaknya, Billy adanya. Billy lahirnya belakangan, Olga duluan. Iya biasa aja dong. Itu waktu Billy saya tanya, Bang, itu habis berapa Olga dirawat? 12 bulan. Tiket pesawat PP. Yang nemenin belum infus, belum. Wah, rumah sakit Elizabeth kan mahal itu. Itu berapa? Habis setahun itu lebih dari 26 miliar. Subhanallah. Ya. Jupe almarhumah. Kenal Jupe, Pak? Ini Bapak. Itu Jupe, subhanallah, sama. Kelenjar getah bening. Saya ketemu terakhir dia bilang apa, Ustaz, saya mau umroh. Saya sakit, saya kan dia kena kanker serviks. Saya mau umroh berangkat. Kenapa? Ternyata pengalaman saya dari teman-teman artis, uang itu nggak jaminan. Banyak yang rumahnya mewah, mobilnya Alphard, tapi hatinya nggak pernah tenang. Makanya dia larinya kemana? Narkoba, dugem, dunia gelap malam dan lain sebagainya. Alhamdulillah, makanya jangan lihat dunia itu ke atas, stres. Akhirnya sekarang artis pada musim operasi plastik. Hidupnya nggak pernah tenang. Apa yang bikin kita tenang? Yang bikin kita tenang itu adalah ketika kita berzikir, berselawat, kemudian sedekah. Zikir, selawat, sedekah. Zikir, selawat, sedekah. Pak Ustadz, berarti harus berzikir. Saya nggak bilang zikir itu kalian harus bawa tasbih yang segede-gede gini gundunya ya. Wah, dibawa zikir depan orang, subhanallah. Segede-gede gini, subhanallah. Subhanallah. Ada yang lewat, subhanallah. Bukan itu maksud saya. Orang yang ahli zikir itu bukan apa-apa harus dengan bahasa Arab. Naik beca biar kelihatan dia orang soleh, ahli ibadah. Wah, elah, mau bayar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar beca, Pak.
Pas terima kembalian, alhamdulillah, rabbil alamin, masya Allah, biasa aja. Kata tukang becak, bapak Arabnya, nyasar pak. Bukan itu orang ahli zikir, orang ahli selawat bukan itu. Siapa ahli zikir? Ahli zikir itu adalah orang yang lisannya tidak pernah menyakiti orang lain. Ketika dia menyakiti, dia tidak sungkan meminta maaf. Karena orang yang meminta maaf tidak akan pernah menjadi hina. Orang yang ahli salawat apa? Orang ahli salawat itu orang yang senantiasa berusaha mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Itu ahli salawat. Bukan yang hanya sekedar lisannya saja, tapi bagaimana dia mencontoh kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ada rasa dendam, tidak ada iri. Rasulullah tidak pilih-pilih ketika bersahabat. Rasulullah dekat dengan Abu Bakar Siddiq. Rasulullah juga dekat dengan Umar bin Khattab, mantan preman, Asadus Sahra, singa padang pasir. Rasulullah dekat dengan entrepreneur, pengusaha muda, Utsman bin Affan. Rasulullah juga dekat dengan kaum milenial di zamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, sedekah. Benahi 3 hal ini sebelum kita masuk Ramadan. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Dengan apa? Dengan menjaga lisan dari ghibah dan fitnah. Hati-hati, zaman sekarang dosa tidak selamanya dalam bentuk lisan. Yang paling banyak itu adalah dosa dalam bentuk tulisan. WhatsApp, Facebook, update status Instagram, feed, Instastory. Hati-hati. Kita ini kan paling kepo sama status WhatsApp orang ya. Kan kalau kita buka status WhatsApp orang kan suka ada di WhatsApp kan ada 3 panggilan, chat, status, atau status tengah saya lupa. Chat, status, panggilan. Nah, chat, status, panggilan. Jujur, yang paling sering kita bukain yang mana? Status. Makin banyak orang update status orang, tuh titik hijaunya makin banyak. Kita makin kepo. Udah gitu temen yang paling kita keselin baru update status. Ini serba salah. Gue nggak buka, gue nggak bisa tidur. Gue buka, gue gedek, gue kesel. Tetap dibuka, jebret. Pas dibuka, itu temen yang paling kita kesel lagi jalan-jalan ke Hongkong. Waduh, stres lah. Kenapa? Tidak pernah bahagia lihat orang lain bahagia. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, jagalah zikir kita dengan Allah dengan memperbaiki lisan dan tulisan kita. Yang kedua, perbaiki sholawat kita dengan senantiasa mencontoh kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, jangan lupa sedekah. Ini yang ingin saya sampaikan. Ternyata ada satu metode sedekah yang paling dahsyat dalam hidup. Di hadapan mata sering kita tahu, tapi kita belum sadar kalau ini adalah produk dari Allah. Allah yang memproduksi, Allah yang menurunkan, dan Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jaga. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Semakin banyak sedekah kita, akan semakin banyak dan semakin terang lentera di kuburan kita. Saya sering ngasih contoh gini, Pak Ustadz, saya kalau sedekah 100.000 Pak Ustadz, kuburan saya terang nggak? Terang. Kayak apa Ustadz? Neon. Lampunya panjang Pak. Saya sedekah cuma 50.000 Ustadz, dapatnya apa nanti? Bohlam. Warnanya kuning atau coklat. Pak Ustadz, saya cuma 20.000 Ustadz, nanti lampunya kayak apa di kuburan, di makam? Lampu patromak. Tahu patromak Pak ya? Yang pakai minyak tanah. Pak Ustadz, saya kalau sedekah cuma 10.000, dapatnya apa di kuburan? Lilin. Saya sedekah cuma 500 perak Ustadz, nanti di kuburan dapat apa? Pentol korek. Nyalain sendiri. Seperti itulah sedekah. Kebayang nggak nyari pentol korek? Nyalain sendiri lagi. Maka yang paling hebat itu sedekah dalam bentuk apa? Wakaf Quran. Kenapa wakaf Quran? Bayangkan, saya ngasih 1 botol, ya, sedekah, yang dihitung per botol. Ya kan? Sama dengan 100 botol yang kita kasih, per botol yang dihitung. Tapi Al-Quran hebatnya, yang kita kasih 1 Al-Quran, 1 yang kita kasih, tapi pahalanya bukan dihitung per Al-Quran, bukan per surat, bukan per juz, bukan per kalimat, tapi per huruf. Subhanallah.
Yang Allah lipat gandakan itu per huruf. Dahsyat. Kita kasih sedekah air, airnya diminum, habis sudah. Tapi Al-Quran tidak pernah habis. Kebayang nggak kalau kita wakaf Al-Quran, taruh di pesantren, tiba-tiba ada anak baca Quran kita di sepertiga malam lagi sholat tahajud, dia baca surat Yasin aja. Jangan Yasin deh, surat Al-Ikhlas. Satu surat sudah berapa ayat itu, subhanallah mengalirnya. Kitanya lagi tidur di kamar, lagi enak-enak, lagi ngorok. Al-Quran yang kita wakafkan lagi dibaca. Oh, itu pasif income-nya dahsyat. Mengalir dia, merapat kepada kita, mendatangi kita, tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Bukan sampai kita mati saja. Bahkan bukan sampai kiamat, tapi ila yaumil hisab, ila yaumil mahsyar. Sampai nanti di padang mahsyar, pahalanya tidak pernah berhenti. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kehebatan wakaf Al-Quran ya. Makanya saya sudah beberapa bulan ini ke Makassar, saya ke Aceh, kemudian hari ini saya ke Labuan Batu. Saya ingin mengajak masyarakat, mengajak umat untuk sama-sama kita melek, terbuka bahwa wakaf Al-Quran ini adalah sesuatu yang begitu dahsyat. Nah, Pak Ustadz, saya boleh nggak misalnya saya wakaf Quran tapi niatnya biar saya dapat jodoh? Itu mah kecil, urusan Allah. Jodoh itu urusan Allah. Niatkan saja karena Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Lillahi Ta'ala. Kalau niatnya karena Allah, nanti Allah yang paling tahu dan Allah yang atur apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Itu Allah yang atur. Kalau cuma niatnya karena dapat jodoh, nanti tiba-tiba jodohnya bukan yang kita mau, kecewa, sakit hati sama Allah. Padahal bisa jadi ketika Allah menunda jodoh kita, itu maunya Allah dan itu yang terbaik dari Allah. Contoh gini ya, kalian pengen punya motor, minta sama Allah berdoa, ternyata Allah belum kasih motor, udah naik angkot aja dulu, belum kasih motor. Kenapa? Allah paling tahu. Kalau seandainya skenarionya kita dikasih motor, dengan motor itu tiba-tiba terjadi kecelakaan dan musibah, maka umur kita sampai. Maka Allah yang paling tahu. Ada orang yang minta kaya. Kenapa Allah belum kasih kaya? Karena Allah tahu kalau yang ini dikasih kaya, dia akan sombong. Ketika lagi sombong-sombongnya, dia meninggal. Husnul khatimah. Makanya Allah kasih biasa-biasa saja. Supaya apa? Supaya kalaupun umurnya sampai, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, makanya saya mengajak semuanya, adik-adikku yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, wakaf Al-Quran ini dahsyat, Bapak Ibu yang berbahagia. Hebat. Pasif income-nya unlimited, tidak berbatas. Kalau MLM produk manusia itu 5 generasi ke bawah, 20 generasi ke bawah. Tapi ini generasinya unlimited generation. Kita wakaf Al-Quran, pahalanya bisa sampai ke anak dan cucu kita. Subhanallah. Maka sampaikan kepada teman-teman kita, dekatkan apa itu wakaf Al-Quran supaya mereka tidak lagi alergi, mereka tidak bingung lagi dengan wakaf Al-Quran. Nah, maka saya ngajak semuanya adik-adikku di sini semampu kita untuk kita mewakafkan Al-Quran, belajar bersedekah dari umur kita saat ini. Saya belum jadi orang sukses Ustadz, belum punya gaji. Sedekah itu harus dipancing. Mau dapat ikannya ikan apa? Kalau dapat ikannya ikan teri, pancingnya yang kecil. Tapi kalau mau dapat ikan kakap, pancingannya pun harus besar. Tapi ingat, bukan perkara besar atau kecil. Yang penting adalah bagaimana kita mengikhlaskan niat dalam niat setiap sedekah kita. Nah, makanya bagi adik-adik nanti yang mau berwakaf, silahkan. Bagi ayahanda, ibunda semua yang hadir di sini, kalau ada ya ibu-ibu dosen, ada nggak ibu-ibu dosen? Atau jangan-jangan dosen semua ini? Enggak ya? Ibu dosen, mahasiswi, atau abang kita, abang rektor ingin juga berwakaf, silahkan. Kami bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi sudah menghadap dan audiensi dengan Pak Gubernur, Bapak Edi Ramayadi. Saya lupa terus tuh ujungnya. Bapak Edi Ramayadi. Kita sudah audiensi, sudah ketemu, sudah saya jelaskan. Beliau berpesan, silakan Ustadz wakaf Quran dulu, muter dulu. Nanti tanggal berapa kita ketemu?
Tanggal 11 kita ketemu beliau lagi di kantor gubernur dan kami akan melaporkan total wakaf Quran yang kami kumpulkan selama beberapa hari di Sumatera Utara, berapa jumlahnya akan kami sampaikan kepada beliau dan beliau dukung, bahkan arahan beliau, silakan Ustadz kalau kita nanti sama Allah ditakdirkan kita bikin program Sumatera Utara mengaji. Doakan biar ini lancar, kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, kalau saya mau wakaf untuk almarhumah ibu bapak saya, silahkan, boleh. Karena yang ditunggu oleh orang yang sudah meninggal itu bukan lagi transferan uang, bukan lagi harta, tapi yang ditunggu adalah pahala. Maka wakaf Al-Quran ini yang kita cari pahalanya, pahala itulah yang sampai ke orang-orang yang sudah mendahului kita. Baik, untuk itu supaya lebih afdol, saya akan mengajak para adik-adikku semuanya untuk kita berwakaf, ya. Di ujung tausiah ini saya ingin mengajak kita berinvestasi akhirat. Kalau di mana-mana biasanya kita awali dari berapa eksemplar Ustaz? 200 ya. 200 eksemplar atau sebesar 20 juta rupiah. 200 eksemplar atau 20 juta rupiah. Karena di sini kalaupun nanti ada yang mau 200 silahkan. Saya akan memulai di sini didampingi sahabat saya, ketua harian Yayasan Kita Peduli Berbagi. Kita akan berkolaborasi bersama mengajak adik-adikku semua, Bapak Ibu untuk sama-sama kita berwakaf. Ustadz, kita awali dari 100 saja Ustadznya. 100 eksemplar atau sebesar 10 juta rupiah. Ustadz nanti dapat apa Ustadz? Pakai mic aja Ustadz. Ada mic lagi nggak? Ada mic lagi. Ada mic lagi nggak Ustadz? Nggak ada. Yang nanti wakaf di atas 10, insya Allah kita akan berikan sertifikat wakaf ya. Ini ada tanda tangan saya, kemudian ada foto saya. Boleh nanti dibingkai, ditaruh di dinding boleh, atau taruh di dapur di bawah kompor juga boleh. Bebas silahkan. Mic-nya panas banget ya. Gimana Ustaz? Baik, jadi ini Ustaz, kita jelaskan kembali untuk wakafnya. Iya. Nah, jadi kita yang berwakaf ini ikut serta dalam wakaf ini ada dua versi untuk kita. Yang pertama bisa melalui transfer ke rekening resmi Yayasan Kita Peduli Berbagi. Kedua bisa via tunai Ustaz. Nah, karena kita punya rekan-rekan ada yang pakai rompi merah, catat nama kita, data, dan karena sesuai yang tadi kita laporkan nanti Ustaz. Nah, kemudian maharnya satu Mushaf Al-Quran ini kita maharkan 100.000. Nah 100.000 itu sudah termasuk Al-Quran semuanya Ustaz. Oke. Dan kita sebarluaskan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Nah seperti itu. Jadi kami mengajak, mari sama-sama kita ikut serta sesuai kemampuan kita. Nah contoh nih Ustaz. Siap. Pak Rektor, orangnya gede, pasti begini Ustaz. Iya betul. Bisa aja kode. Oh ya udah aman. Oh jadi gitu Ustaz ya? Ya. Jadi kita buka tadi berapa Ustaz? Di 100. Nah, bagi yang 100 mushaf, silakan ke tangannya. Silakan ke tangannya kami catat namanya nanti. Dan 100 ini satu mushaf. eksemplar pun kita catat namanya. Nah jadi kita akan wakaf dulu Ustaz. Nah 10 untuk 100 mushaf Al-Quran. Oke. Silakan. Untuk 100 mushaf Al-Quran atau sebesar 10 juta rupiah. Kata teman-teman mahasiswi, ya Allah Pak Ustadz gede amat ya. Saya kan belum punya suami. Yang penting niat dulu. Habis niat transfer. Kan bingung uangnya Ustadz. Udah lillahi ta'ala aja dulu ya. Gitu. Nanti karena ada angkanya bukan di sini aja ya. Nanti ada beragam pilihan yang adik-adikku bisa pilih gitu ya. Baik, kalau 100 enaknya kita countdown kali ya. Kita hitung biar lelang wakaf ini nanti angkanya semakin, penawarannya semakin turun. Nanti Bapak Ibu adik-adik mau ambil yang di angka berapa silahkan supaya kita atur lebih rapi. Baik, 100 mushaf atau sebesar 10 juta rupiah. Oh saya pikir Bapak mau angkat begini. Mau ke toilet ternyata. Baik, silahkan yang berminat kita hitung 5 4 3 2 1
2, 1. Oke. Baik, turunkan satu. Close. Kita turunkan setengahnya saja ya. 50 mushaf Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Bapak ibu, adik-adik yang ingin wakaf sebesar 5 juta rupiah, silahkan. Pak Ustadz buat bayar kos aja lah, gitu kan. Ini kan kalau masalah ngekos kan, teman-teman di kosan ini makannya banyak nih, rendang, kari ayam, ayam bawang dalam bentuk mie instan, banyak pilihannya. Oke, silahkan 50 mushaf Al-Quran atau sebesar 5 juta rupiah. Nanti kami bagikan kepada jemaah ataupun yang hadir pada hari ini kartu donasi. Kartu donasi. Iya. Nomor rekeningnya. Betul. Silakan transfer karena kita kan tidak membawa cash. Betul. Silakan transfer. Tapi catat dan pesan dulu, Ustaz. Iya. Tadi pagi Ustaz ada yang hebat ya. Nggak disangka-sangka, subhanallah, ternyata ada yang ngasih 100 mushaf Al-Quran. Saya tanya usahanya apa? Tadi dia bilang saya bengkel motor, Ustaz. Oke. Doain saya punya hajat. Karena tadi dia bilang kalau saya tidak lupa, tidak salah, dia mau buka usaha baru, tapi ada orang yang keluarganya yang usil lah. Saya bilang ya sudah Pak, niatkan karena Allah. Nanti masalah buka bengkel baru, Bapak jaga sholat, jaga ibadah, jaga hubungan, minta maaf kalau punya salah. Setelah itu banyak-banyak sedekah lagi. Insya Allah nanti Allah kasih jalan yang terbaik, gitu ya. Kemudian bagi kita di sini bisa juga wakaf atas nama organisasi atau keluarga Ustaz. Oke. Dan nanti kita berikan sertifikat ini yang berwakaf 10 Ustaz. Biasanya 10 pusat kita berikan sertifikat wakafnya. Jadi silakan kita di sini yang ikutnya paket yang mana. Kemudian yang 10 pusat kita berikan ini, dan boleh silakan atas nama organisasi, lembaga dan lain sebagainya dalam program wakaf Al-Quran ini. Tadi sampai 50 Ustaz. Sampai 50 atau sebesar 5 juta rupiah. Oke. Kita hitung, kita countdown. Supaya nanti angka pilihannya makin turun. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Kita turunkan sekarang ke angka 20 mushaf Al-Quran atau sebesar 2 juta rupiah. Baik, adik-adikku, bapak ibu yang ingin berwakaf sebanyak 20 mushaf Al-Quran, dipersilahkan. Ingat, niatkan karena Allah, niatkan saja karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, biar tangan Allah yang bekerja mencari solusi dari setiap permasalahan-permasalahan kita, gitu ya. Gitu Ustaz. Ya, jadi nanti di terakhir kita umumkan berapa yang kita dapatkan dari kampus ini Ustaz untuk lelang wakafnya. Semuanya nanti kita umumkan di sini. Dan kita berikan nanti sertifikat atau serah terima. Dan juga kami mohon maaf tidak sempat menayangkan video profil dan perjalanan kita Ustaz. Karena kami memiliki sebuah video, yaitu video profil company kami. Kemudian kita juga menyalurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Untuk meningkat waktu, makanya kami langsung kajian saja. Dan mudah-mudahan titipan wakaf kita yang kita dapatkan hari ini sampai ke tangan orang-orang yang membutuhkan dan menjadi amal jariah bagi kita. Amin. Tadi kami sampaikan yang ikut berwakaf 20 mushaf Al-Quran. Silakan angkat tangannya dan mudah-mudahan wakaf ini menjadi amal jariah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti di akhir juga kita akan umumkan Ustaz ya, total donasi berapa mushaf Al-Quran, kemudian dari sunduk yang nanti akan dibawa sama teman-teman itu berapa totalnya akan kami sampaikan. Baik, 20 mushaf atau sebesar 2 juta rupiah. Nah, sahabat kami sedang membagikan semacam kartu nama. Di situ ada nomor rekening yayasan kami. Karena ada yang saya kalau wakaf nggak mau, langsung transfer saja atas namanya siapa. Baik, kita hitung supaya makin cepat juga waktu kita, karena sudah jelang asar ya. Countdown lagi. 5, 4, 3,
2, 1. Oke, yang berikutnya setengahnya lagi Ustaz. Iya, 10 mushaf Al-Qur'an. 10 mushaf Al-Qur'an atau sama dengan 1 juta rupiah. Kami persilahkan adik-adik, Bapak Ibu, kami hanya menjembatani saja. Karena wakaf Quran ini adalah sesuatu yang harus kita ajak. Kami coba mengorganize dengan baik. Kami salurkan kepada yang memerlukan, membutuhkan. Bapak Ibu titip lewat kami, dan itu menjadi amanah dan tanggung jawab kami, bukan hanya di mata Bapak Ibu, tapi ini menjadi amanah yang tanggung jawabnya dunia akhirat. Doakan kami supaya istiqomah dalam amanah, dalam kejujuran, sehingga Al-Quran ini juga bermanfaatnya untuk kita semua. Baik, 10 mushaf Ustaz. 10 mushaf atau oke, 10 mushaf atau sebesar 1 juta. Baik, ada Bapak Ibu, baik mahasiswa, Bapak dosen, atau dari ibu dosen yang mungkin Anda hadir di sini juga, silakan ikut serta. Sekarang kita dalam sudah 10. Tidak ada, kita hitung lagi Ustaz, yang 10 mushaf Al-Quran. Baik, kita hitung lagi pakai bahasa Arab ya. Boleh. Khams, arba, talata, isnain. Wah, alhamdulillah. Itu ada sahabat kita, tolong dijemput. Oke, dengan Neng siapa Neng? Hah? Tati. 10 mushaf Al-Quran. Subhanallah. 10 mushaf Al-Quran dari kakak Tati. Ya, mahasiswa atau Neng? Oh, mahasiswa. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan lancar urusannya, cepat selesai kuliahnya, dilancarkan juga jodohnya. Amin. Amin ya. Niat utamanya karena Allah ya Neng. Nanti kalau ada sisipan, saya pengen dapat jodoh lah gitu. Itu biar Allah yang mengatur segalanya. Bonus saja Ustaz ya. Hah? Jodoh itu bonus. Iya, jodoh itu bonus. Betul, itu bonus dari Allah. Banyak bonus dari Allah. Terima kasih kami ucapkan juga sebelumnya. Baik, 10 mushaf atau sebesar 1 juta rupiah kami persilahkan. Nanti akan kami salurkan Al-Quran yang diwakafkan kepada mereka yang memerlukan, tempat-tempat bencana alam dan lain sebagainya. Baik, untuk mushaf, untuk 10 mushaf yang kedua, Pak dosen. Baik, ada sama-sama Pak. Bapak Sumanto. Hah? Usmanto. Oh, kayak pikir Bapak Sumanto. Wah, sudah ngeri aja. Bapak Usmanto. Siap, Bapak Usmanto. Subhanallah. Baik Ustaz. Baik, berarti sudah 20 mushaf Ustaz. 20 mushaf, karena ini 10 yang kedua ya. Baik. 10 yang ketiga lagi Ustaz. 10 yang ketiga kami persilahkan lagi ya. 10 yang ketiga ya. Pokoknya Neng Tati, saya pribadi mendoakan ya. Sekali lagi, niatkan karena Allah. Betul. Ini testimoni saya. Niatkan karena Allah. Saya kalau bersedekah niatkan karena Allah ya. Contoh, kalian lagi sering sakit hati, bukan sering ya. Lagi sakit hati, pernah sakit hati, entah disakitin siapa, kan susah ngilangin sakit hati, nggak bisa move on. Betul nggak? Bagaimana bisa move on? Sedekah karena Allah. Allah yang paling tahu rasa sakit apa yang ada di hati kita. Itu bonus. Itu Ustaz pengalaman amat ya, karena saya curhat sebenarnya. Gitu. Oke? Niat, sekali lagi, niatkan karena Allah. Adapun nanti yang menghampiri kita dalam bentuk solusi, masalah kita selesai, dapat jodoh, itu bonus-bonus. Baik, lanjut Ustaz. Baik, untuk 10 Al-Quran ketiga, kita hitung Ustaz. Oke. Kita hitung. Pakai bahasa apa sekarang? Bahasa Inggris. 5. Wah, ini tinggal pilih. Saya bisa semua bahasa. 5, 4, 3. Wah, pasnya kan 3, 2, 1. Oke. Kita close. Sekarang kita buka yang penawaran bagi yang ingin berwakaf sebanyak 5 mushaf Al-Quran. Yang 5 ini tetap kasih. Oke. Oh, tadinya kan cuma 10.
Sekarang yang 5 tetap dapat. Oke. 5 mushaf Al-Quran kami persilahkan kepada hadirin sekalian. 5 mushaf Al-Quran sebesar 500.000 rupiah. Oke. Yang mungkin yang lagi mau izin sama calon suaminya, ayang aku mau wakaf Al-Quran 5 mushaf, boleh enggak? Kata calon suaminya, kan saya punya pabrik Quran. Waduh, tetap boleh, itu mah wakaf beda ya, namanya wakaf beda. Silahkan saja 5 mushaf Al-Quran atau sama dengan 500.000 rupiah. Yang belum punya uang cash, silakan, monggo, mangga ditransfer ke nomor rekening yang sudah tercatat di kartu yang kita bagikan ya. 5 mushaf atau sebesar 500.000 rupiah. Yang pertama kami persilahkan, kalau memang ada silahkan angkat tangan. Oke, kita akan mulai menghitung lagi, kita countdown, hitung mundur karena sudah mendekati, sudah asar jangan-jangan ya. Kita hitung mundur 5, 4, masih banyak yang ragu Ustaz. 3, 2, 1. Oke, close. Ada yang tanya, Pak Ustaz, saya mau wakaf 4, 3, 2, 1. Walaupun tanpa sertifikat wakaf, tapi saya mau ikut wakaf. Tapi saya cuma bisa 1. Cari sahabat-sahabat kami yang pakai rompi merah ini, nanti didata sama beliau-beliau, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, niatkan lillahi ta'ala. Satunya ya, sudah kami sampaikan, yaitu 100.000 rupiah. 100.000, maharnya 100.000. Tinggal panggil, mau transfer cash silahkan. Kami hanya memfasilitasi, karena ini program adalah programnya Allah. Kami memfasilitasi dan tanggung jawabnya juga kami amanah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir Pak Ustadz, kalau saya nggak mampu satu aja nggak mampu Ustaz, bagaimana mau dua? Gini, kalian bisa kita bareng-bareng ikut wakaf bersama Al-Quran atau wakaf Quran bersama. Kita wakaf Quran tapi bareng-bareng bersama, kita gotong royong ya. Yang belum punya uang 100.000, saya cuma punya uang 5.000 Ustaz, ini juga buat naik ojek pulangnya, misalnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya kasih, ntar saya pulang saya jalan lah. 4 jam lumayan Pak Ustadz. Oh jangan, itu konyol namanya ya. Baik, yang punya 5.000, 20.000, 50, berapapun yang kalian belum mampu, 1 mushaf kita kumpulin bareng-bareng, kita wakaf bersama. Nanti uangnya kita bentukan Al-Quran, niatkan. Apa boleh Ustadz? Kan nggak 1 mushaf, tetap boleh. Karena yang dilihat sama Allah itu adalah keinginan, niat, kemauan kita, semangat kita, gitu ya. Baik, teman-teman kami akan membawa sunduk atau kantong yang bakal dikelilingi ke teman-teman sekalian di dalam ataupun di luar. Nanti isi kantong ini pun akan kita hitung bareng, ya. Jadi di sini betul-betul kita transparan, seperti yang kami sampaikan ke Bapak Gubernur juga seperti itu. Silahkan yang mau 5.000, 2.000, yang mau berapapun silahkan. Mana nih kantong-kantongnya Bang Udo? Kantong-kantongnya silahkan dikelilingi. Itu seikhlasnya, sebebasnya kita bersedekah dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah berapapun jumlahnya, niatkan karena Allah, niatkan karena lillahi ta'ala. Kita hitung bareng dan nanti kita akan wakaf Quran bersama. Baik, silahkan sambil sunduk itu keliling, kita sama-sama berselawat untuk baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi salatullah salamullah ala Taha Rasul
ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Adik-adik yang berbahagia, ayahanda ibunda, mudah-mudahan berapapun yang kita niat wakaf Al-Quran, Allah maha melihat, Allah maha tahu. Sekali lagi, niatkan karena Allah, itu yang pertama. Yang kedua, benahi sholat kita. Kalau kita punya hajat, ingin Allah tutupi hajat kita, niatkan karena Allah, benahi sholat, benahi zikir, benahi sholawat, dan benahi hubungan dengan orang tua, terutama ibu. Sekali lagi, hubungan dengan orang tua, terutama ibu. Baik, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Nanti kita tutup lagi dengan doa. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sejenak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi nilai keberkahan untuk kita semua. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya lupa, nanti yang ada foto di Instastory atau di feed tag IG saya, nanti biar saya bantu repost. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.